Pemirsa, polisi mengotopsi jenazah bakal calon kepala desa yang tewas ditembak orang tak dikenal di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sementara pelaku masih diburu polisi. Tim forensik Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang mengotopsi jenazah bakal calon kepala desa Arpani yang tewas ditembak orang tak dikenal. Dari hasil otopsi, tim forensik menemukan 2 luka akibat tembakan senjata api di tubuh korban. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah luka akibat sabetan senjata tajam. Kalau luka tembaknya, boleh tahu di bagian mana aja? Ada di punggung, ya, di pantat ya. Itu tembus tuh? Tembus, tapi maksudnya tembus itu masuk ya. Masuk ya. Kalau untuk luka bekas bacokan itu? Luka bacok itu ada sisi kiri ya, semua di sisi kiri. Semua di sisi kiri. Di wajah, leher, sama di tangan kiri ya. Bagian vital semua totalnya. Ya. Peristiwa penembakan bakal calon kepala desa ini terjadi pada Rabu pagi. Saat itu korban membuka pintu yang diketuk orang tak dikenal usai sholat subuh. Pelaku langsung menembak dan membacok korban hingga tersungkur. Pelaku yang melarikan diri masih diburu polisi. Tim gabungan TNI Polri menggelar olah TKP kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Tim gabungan sudah mengantongi identitas keempat pelaku. Pasca insiden penembakan terhadap Rina Wulandari, istri dari Kopral 1 Muslimin, anggota TNI dari Kesatuan Arhanut di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, tim gabungan TNI Polri terus melakukan penyelidikan atas peristiwa ini. Tim gabungan TNI Polri kembali melanjutkan olah TKP dengan melibatkan unsur Inafis Polri dan TNI. Ada 18 adegan yang dilakukan oleh peran pengganti. Tim gabungan sudah mengerucutkan identitas terduga aktor percobaan pembunuhan ini. Peristiwa itu sendiri terjadi 2 kali tembakan yang semua mengarah ke tubuh korban dan 1 proyektil bersarang di tubuh korban, kemudian satunya tembus yang tertinggal di TKP. Selain mengantongi identitas keempat pelaku dari hasil penyelidikan, tim gabungan juga mengumpulkan bukti dari motif di balik kasus penembakan. Korban yang mengalami 2 luka tembak di perut saat ini masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Banyumanik, Semarang. Pemirsa, pertikaian antara sopir angkot dengan prajurit TNI Yonif 310 berakhir damai. Perwakilan pengurus sopir angkot meminta maaf atas insiden yang terjadi. Sejumlah perwakilan pengurus jalur dan sopir angkot di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menggelar pertemuan dengan pihak Yonif 310 di Makodim 0607 Kota Sukabumi. Dalam pertemuan itu, pengurus jalur dan sopir angkot meminta maaf kepada TNI atas insiden yang terjadi. Dengan ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya terhadap institusi TNI. Dibilang pengeroyokan juga bukan ya Pak ya. Jadi itu semuanya terjadi spontanitas gitu. Namanya di lapangan ya kan. Kemudian terjadi kesalahpahaman ya kan, kemudian terjadi cekcok ya kan. Tapi saat itu oleh komandan batalion, dalam hal ini Komandan Batalion 310 yang langsung berada di lapangan, itu sudah langsung dikendalikan. Dan sebelumnya viral puluhan prajurit TNI turun dari truk setelah mendapat kabar Danyon 310 Mayor Yudi Haryono dikeroyok sopir angkot. Kejadian bermula saat Mayor Yudi hendak pulang dari arah Jakarta menuju markas Yonif 310 di Cikembar dengan menggunakan mobil pribadi. Saat akan masuk SPBU Ongkrak, tiba-tiba dari arah berlawanan datang angkot menerobos lawan arah menghalau laju kendaraannya. Sehingga terjadi cekcok antara sopir Danyon dengan sopir angkot. Saat cekcok terjadi, terdengar kata-kata kasar yang menghina TNI. Pemerintah Kota Bekasi tidak menutup kemungkinan untuk menutup lampu merah CBD di jalan alternatif Cibubur. Sementara itu, keluarga korban kecelakaan maut truk Pertamina bersama sejumlah ojek online menggelar tabur bunga di lokasi kejadian.
Pemerintah Kota Bekasi akhirnya angkat suara terkait kecelakaan maut yang menewaskan 10 orang di Jalan Alternatif Cibubur. Pemkot Bekasi menyatakan hingga kini pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari sejumlah pihak terkait. Bukan tidak mungkin Pemkot akan menutup permanen lampu lalu lintas yang diduga menjadi penyebab kecelakaan maut pada Senin 18 Juli 2022. Sementara itu terkait isu bahwa lampu lalu lintas di lokasi merupakan permintaan pihak pengembang perumahan, PLT Wali Kota memilih bungkam dan menyerahkan isu itu kepada Dinas Perhubungan. Lampu merah itu usulan dari pihak PT Ciputra, Pak. Nah, itu nanti ngomongnya ke Dinas Perhubungan. Tapi bakal dibongkar, Pak. Gimana? Bakal dibongkar untuk lampu merah itu. Kan kita belum lihat hasil dari ini nih, audit jalan ya. Kan kita ada yang namanya audit jalan terkait dengan kondisi yang ada. Kalau memang itu memang harus dibongkar, ya kita bongkar. Kemudian harus kita tutup secara permanen. Keluarga korban kecelakaan dan sejumlah pengemudi ojek online menggelar aksi tabur bunga di kawasan Cibubur, Jakarta Barat. Tabur bunga dilakukan untuk mendoakan korban dan sebagai bentuk bela sungkawa atas tragedi penuh duka ini. Sebelumnya, kecelakaan maut yang melibatkan truk tangki Pertamina dan belasan kendaraan di Jalan Transyogi Cibubur, Kota Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan 10 orang meninggal dunia. Polisi telah menetapkan sopir sebagai tersangka dan menahannya. Seorang mahasiswa yang tengah melakukan penelitian pembuatan turbin tenggelam. Informasinya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.